Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Ibu berkesempatan menampilkan sebuah video pembelajaran untuk siswa-siswi SMK kelas 11 semester 2, yaitu Kaidah Kebahasaan Teks Proposal. Ya, nanti juga kita akan belajar cara menyusun teks proposal. Baik anak-anak, pada video sebelumnya kalian sudah belajar pengertian proposal, jenis-jenis proposal, kemudian strukturnya. Nah, tujuan proposal adalah untuk mendapat suatu persetujuan atau pengesahan dari lembaga maupun dari perseorangan ketika kita akan melakukan sebuah kegiatan, ya, baik itu kegiatan yang sifatnya bisnis, pendidikan, ataupun kegiatan yang lainnya. Tentunya harus dipersiapkan proposalnya ya. Sudah siap untuk belajar? Jangan lupa berdoa dan siapkan alat tulisnya ya. Catat hal-hal yang penting yang perlu kalian pelajari. Apa saja unsur kebahasaan teks proposal dan bagaimana cara menyusunnya? Unsur kebahasaan proposal yang pertama yaitu menggunakan pernyataan argumentatif, yakni pernyataan yang sifatnya meyakinkan pembacanya mengenai kebenaran pendapat yang ada dalam kalimat. Kemudian, yang kedua, menggunakan banyak istilah ilmiah. Istilah ilmiah adalah istilah yang berhubungan dengan bidang keilmuan tertentu, misalnya stetoskop, observasi, abstrak, orientasi, dan lain sebagainya. Ada juga kita pernah mendengar fluktuasi, akuntan, ya, dan lain sebagainya. Jadi, istilah ilmiah ini jarang ditemui dalam kalimat sehari-hari. Nah, untuk unsur kebahasaan berikutnya, yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan adalah kata kerja yang menyatakan langkah-langkah kegiatan tertentu. Contohnya, pada kata dasar yang mendapat imbuhan me di awal dan imbuhan kan di akhir. Contohnya memberikan, menyiapkan, memakan, mempersilahkan, dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya, menggunakan kata-kata definisi atau menyatakan definis. Kata yang fungsinya untuk mendefinisikan sesuatu. Biasanya ciri-cirinya menggunakan kata merupakan, yaitu, adalah, ya, seperti itu. Unsur kebahasaan yang kelima menggunakan kata perincian. Kata perincian yakni kata yang fungsinya untuk memberikan perincian atas suatu masalah yang dibahas. Pada proposal, kata perincian ini digunakan untuk merinci anggaran, kegiatan, susunan acara, dan sebagainya. Selanjutnya, menggunakan kata yang bersifat keakanan, yakni kata yang menunjukkan sesuatu yang akan atau diharapkan bakal terjadi di kemudian hari. Misalnya, kata direncanakan, diperkirakan, akan, dan sebagainya. Bisa dimengerti? Nah, yang terakhir, unsur kebahasaan yang ketujuh menggunakan kata yang bermakna denotatif, yakni kata yang lugas, tidak ada makna yang tersembunyi dan dapat dipahami maknanya dengan jelas dan terang. Jadi lawan katanya adalah konotatif, ya. Jadi kalau konotatif itu bermakna lain, kalau denotatif ini makna yang sesungguhnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai menyusun proposal berdasarkan aspek-aspek penting. Bagaimana langkah menyusun proposal? Penyusunan proposal harus diawali dengan analisis masalah ataupun kebutuhan di lapangan. Untuk itu, kita tidak bisa serta-merta mengajukan sebuah kegiatan yang nantinya tidak sesuai dengan masalah ataupun kebutuhan nyatanya. Gitu ya. Jadi
isi dari proposal harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan serta kegiatan atau tujuan dari proposal itu sendiri. Nah, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah mengembangkan temuan-temuan itu ke dalam sebuah proposal yang lengkap, jelas, dan menarik. Lengkap berarti kita memperhatikan kelengkapan bagian-bagian proposal, mulai dari latar belakang sampai bagian daftar pustaka. Mungkin juga lampiran-lampiran yang perlu disertakan. Yang kedua, jelas. Perhatikan pula kaidah-kaidah kebahasaan yang lazim digunakan dalam proposal sehingga proposal yang kita buat itu mudah dipahami oleh pembacanya. Yang ketiga, menarik. Perhatikan teknik penyajiannya, tata letak, ilustrasi, pemilihan jenis huruf, spasi, dan lain-lainnya sehingga penerima usul tertarik untuk membacanya. Begitu ya, bisa dipahami? Luar biasa. Nah, bagaimana mengenai materi teks proposal? Dapatkah kita mulai menyusun proposal? Tentu dapat ya. Nah, jangan lupa perhatikan semua unsur-unsur yang ada dalam proposal, mulai dari jenisnya, strukturnya, kaidah bahasanya ya. Selamat mencoba. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.